Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asana Putri, NPM 1908 10 158. Di sini saya akan mendemokan pembuatan program bahasa C, yaitu program mencari akar dengan metode secant. Oke. Jadi pertama-tama sebelum kita membuat program, sebaiknya kita harus tahu dulu algoritma apa aja yang nanti akan muncul di programnya. Jadi untuk metode secant sendiri, algoritmanya yaitu kita harus pertama mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu, lalu memasukkan input-inputnya seperti input xn atau xn-1, kita harus memasukkan batas toleransi error, dan juga kita harus memasukkan maksimum iterasinya. Setelah kita menginputkan semuanya, kita baru memproses kita nanti akan looping, dan di dalam loopingnya itu nanti akan ada rumus mencari xn plus 1. Terus setelah itu terus akan looping sampai batas errornya atau maksimum iterasinya terpenuhi. Dan terakhir kita mengeluarkan output tabel secantnya. Biar lebih jelas, mungkin langsung mulai aja. Pertama kita harus mengetikkan headernya. Headernya pada kesempatan kali ini saya menggunakan include stdio.h sebagai standar input output bahasa C. Lalu saya juga menggunakan include math.h. Ini karena di programnya nanti akan ada beberapa operasi matematika, jadi kita membutuhkan math.h agar nanti programnya bisa jalan. Setelah itu, tadi algoritma pertama kita harus mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat fungsi di sini. Saya menggunakan tipe data double kasih nama fungsi, atau yang lain juga double, tapi saya memberi nama fungsi double x. Kenapa saya memilih double? Karena double ini tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada float. Sebenarnya bisa saja menggunakan float, tapi sebelum ini saya telah mencoba menggunakan float, tapi ternyata hasilnya sedikit berbeda dengan tabel Excel. Jadi saya menggunakan double. Terus kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan PAU ini untuk pangkat ya, X, 2 X pangkat 2 dikurang EX P buka kurung X tambah 8. Ini karena persamaan saya itu X kuadrat min E pangkat X plus 8. Lalu titik koma, karena fungsi mengembalikan nilai, jadi kita harus menuliskan return Y. Oh iya, sebelumnya juga kita jangan lupa untuk mendeklarasikan variabel Y dengan tipe data double. Di sini saya buatnya. Lalu persamaannya sudah kita definisikan, lalu langsung saja buat fungsi mainnya. Integer main, lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita deklarasikan variabel-variabel apa yang akan kita gunakan. Sama, saya di sini menggunakan tipe data double. Alasannya sama seperti yang sebelumnya. Double A, B, C. Ini tuh untuk mewakilkan A ini X N min 1, B ini X N, C itu X N plus 1. Lalu jangan lupa, nanti saya juga menggunakan FA, FB, FC sebagai fungsi dari ABC ini. Lalu saya menggunakan variabel T untuk toleransi, E-nya untuk error, titik koma. Lalu selain double, saya juga menggunakan tipe data integer. N itu nanti untuk banyaknya
maksimum iterasi, lalu i sama dengan 0. Ini nanti buat inisialisasi loopingnya. Oke. Untuk deklarasiannya sudah cukup, kita langsung menuliskan programnya. Misalnya kita tuliskan dulu judulnya. Puts ini untuk output gitu. Mencari akar persamaan dengan metode secant. Oke, jangan lupa titik koma. Biar bagus mungkin akan saya tambahkan ini untuk judulnya supaya lebih bagus. Ini kita copy saja. Lalu kita ini. Terus saya juga ingin menampilkan fungsinya terlebih dahulu. Ini slash t ini untuk tab biar lebih rapi dan cantik saja. Fx sama dengan x pangkat 2 kurang fxp pangkat x ditambah 8 kali 8. Ya sudah. Printf sama put sama saja, cuma bedanya printf itu nanti dia harus memanggil variabel. Jika memanggil variabel, kalau put ini tidak perlu. Setelah kita menuliskan fungsinya, kita bisa langsung printf meminta user agar menginputkan nilai-nilai batas bawah atau x n-1. Lalu kita perlu mengetikkan fflash stdin ini tuh untuk agar nantinya itu programnya bisa mempause sementara agar kita bisa menginputkan batas bawahnya tadi. Lalu jangan lupa di scanf %lf dan disimpan di variabel a. Nah. Jadi ini kenapa lf? Karena tadi di atas kita mendeklarasikan bahwa variabel a ini tipe datanya double. Double itu menggunakan %lf. Oke, kita copy aja biar sedikit lebih cepat. Input batas atas xn sama fflash stdin, terus habis itu scanf %lf dan b diganti. Lalu selanjutnya sama, coba kita paste aja input toleransi. Jadi nanti
usernya yang menentukan toleransinya sendiri. Sama f plus stdin, lalu scanf dan t dimasukkan ke variabel t. Lalu kita juga printf, dipaste saja, printf maksimum iterasi, maksimum iterasi. Nah, sudah. Terus sama ff plus stdin, lalu scanf, %lf sama karena tipe datanya juga double, dan dimasukkan ke variabel maksimum iterasi n. Oh iya, karena n-nya ini di atas tipe datanya integer, jadi jangan lupa ini juga kita ganti dengan %d. Udah, selanjutnya kita sudah meminta user untuk input, lalu kita buat ini fa sama dengan fungsi a, biar nanti tidak terlalu ribet. Jadi kita buat masukkan fungsi a nya itu ke dalam variabel fa, pun begitu juga dengan fb, berarti fungsi b. Jadi nanti dia membuat fungsi a dengan persamaan yang ini yang di atas tadi, b juga begitu, dimasukkan ke persamaan ini. Sudah. Lalu kita selanjutnya coba buat tabel dulu. Printf tabel, nah ini untuk agar lebih rapih aja sih. Lalu jangan lupa di /n biar nanti ya membuat line baru. Lalu printf iterasi xn-1, kita kasih /t, lalu x n terus x n plus 1 terus masukkan f x n-1, lalu kita copy saja biar cepat, fx n plus 1 terus /n terakhir biar membuat line baru. Sudah. Ini di copy. Oke. Ini biar tampilan setelah dieksekusi itu lebih rapi gitu. Lalu udah, tabelnya sudah kita buat, kita tinggal prosesnya. Untuk perulangannya saya kali ini menggunakan perulangan do while. Jadi do nanti prosesnya kita letakkan di sini. Terus di bawahnya kita
tulis while-nya di sini, while-nya di luar. While jadi do ini nanti prosesnya akan terus berputar, berulang ketika E-nya itu masih lebih besar daripada T dan iterasinya masih kurang dari atau sama dengan maksimum iterasinya. Jangan lupa di titik koma. Udah. Nah, setelah itu baru kita tuliskan ini di sini prosesnya. Biar I-nya bertambah, maka di sini perlu ditulis I++. Jadi kan tadi di awal kita sudah mendeklarasikan atau menginisialisasi I-nya itu I sama dengan 0. Dan di sini I++ biar nanti I-nya bertambah setiap perulangannya. I++. Lalu kita menuliskan rumus metode second di sini. Jadi C sama dengan harusnya untuk rumus second yang asli itu kan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikurangi buka kurung xn dikurang xn min 1 per fxn dikurangi fxn min 1. Lalu setelah berubah variabelnya karena di sini kita pakai ABC, jadi rumusnya itu C sama dengan B dikurang buka kurung lagi FB dikali buka kurung B dikurang A per FB dikurang FA. Sudah titik koma. Rumusnya sudah kita tulis, lalu jangan lupa kita tulis FC sama dengan fungsi C. Ini untuk menghitung fungsi C, lalu memasukkannya ke variabel FC, lalu kita juga perlu menghitung E sama dengan VABS dari FC. Jadi VABS ini adalah fungsi absolut, jadi kita mengabsolutkan nilai dari variabel FC, terus titik koma. Lalu kita tinggal mengoutputkan hasil-hasil yang tadi telah dihitung. Printf untuk membuat line baru %d ini dia memanggil I, variabel I. Ini untuk apa? Nomor di tabelnya iterasi 1, iterasi 2 itu karena %d karena iterasi tadi kan deklarasikannya itu tipe datanya integer, jadi kita menggunakan %d. Lalu printf ini dulu apa, tanda petik persen titik 10 lf slash t. Ini kita memanggil A, variabel A. Kenapa LF? Karena tipe datanya double tadi untuk variabel A. Kenapa ada titik 10-nya ini? Supaya nanti setelah koma itu bisa menampilkan 10 angka. Jadi ada 10 angka di belakang koma. Jadi kita copy aja biar sedikit lebih efisien, waktu lebih cepat.
kita ganti untuk variabel B. Lalu lagi untuk variabel C. Kita paste lagi untuk variabel ABC, FA, lagi untuk FB. Kita paste lagi untuk menampilkan nilai dari variabel FC. Sudah. Lalu setelah tampil, maka kita harus menggantikan nilai nilai A sebelumnya itu diganti dengan nilai B. Nilai B sebelumnya diganti dengan nilai C. Lalu jangan lupa kita juga harus mengganti nilai FA ini menjadi nilai FA sebelumnya diganti dengan FB. Nilai FB yang lama diganti dengan nilai FC. Sudah. Prosesnya begini saja. Lalu jangan lupa kita buat garis seperti apa sini biar berbentuknya tabel nanti setelah di run. Sudah. Buka /n. Oke. Printf. Lalu kita menambahkan kesimpulan juga boleh biar lebih bagus aja. Kesimpulan 2/n. Jangan lupa titik koma. Jadi kalimatnya itu nanti akan muncul printf buka kurung tanda petik 2/n/t. Setelah iterasi sebanyak persen kali ditemukan akar sama dengan persen 10 LF dengan error sebesar persen E. E ini sebenarnya kita bisa saja menggunakan LF, tapi biar kelihatan errornya itu pangkat berapa, jadi menggunakan E/n. Jangan lupa ini memanggil variabel apa aja. Memanggil variabel I, memanggil variabel ini persen D ini memanggil variabel I, yang persen 10 LF ini memanggil variabel C, lalu yang persen E ini untuk memanggil variabel error. Nah, koma. Lalu jangan lupa karena ini integer main, kita harus return 0. Sudah selesai. Coba kita run, semoga tidak ada errornya. Kenapa ini? Coba kita ulang. Terus. Ini ada error, apa printf di line berapa ada printf? Ini printf. Coba kita lihat. Oh ini. Kita coba lagi. Sudah. Oh bisa. Coba bagaimana hasilnya kita lihat.
Input batas bawahnya misalnya 2, batas atasnya 3, toleransi errornya 0,00000 berapa nolnya? Kalau 10 pangkat min 7 berarti nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Lalu maksimum iterasinya misalnya 20. Kita coba run. Iya, tampilannya ini sepertinya kurang rapih, nanti bisa dirapihkan kemudian. Setelah iterasi sebanyak 6 kali ditemukan akar sama dengan 2,7420571973 dengan R sebesar 1, pangkat min 11. Ya, berarti karena errornya minimal dari kan 10 pangkat min 7. Error sebesar 10 pangkat min 11. Jadi mungkin ini saya akan merapihkan sedikit supaya lebih rapi tampilannya. Coba kita run lagi. Input batas bawahnya 2, 3, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 1, konsentrasinya 20. Nah, ini terlihat sudah lebih rapih ya tabelnya. Simpulannya setelah iterasi sebanyak 6 kali ditemukan akar. Ini error sebesar ini. Coba kita samakan dengan Excel-nya ya, teman-teman. Ini Excel-nya. Kita samakan. Harusnya sih sudah sama. Coba dari kesimpulannya dulu. Akarnya 2,742057197. Ini sama, cuma bedanya ini 10 angka di belakang koma, jadi ada 3-nya di belakang. Sedangkan ini cuma nyampe 7. Tidak masalah. Lalu errornya juga ini 1,67919. Ada 0 di belakang, ini tidak ada. Beda cuma di situ, tapi kurang lebih sama. Coba kita lihat tabelnya. Apakah sama persis atau tidak? Nah, ini. 2,599097694 ini harusnya kalau misalnya ketelitian lebih tinggi sama, beda angka di akhirnya. Di sini ada 4, di sini nggak ada. Yang di sini juga sama, bedanya di sini ada angka satunya, di belakang di sini tidak ada. Pun yang ini sama, dia di belakangnya ada angka 2, di sini sampai angka 3. Ya, kurang lebih sama. Dan tadi di awal saya menjelaskan kenapa saya memakai double, karena tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibanding float. Coba kita ganti double-nya di sini menjadi tipe data float. Semoga tidak error, semoga bisa di-run. Bisa di-run, coba kita masukkan sama ya. Input batas bawahnya 2, 3, 0,1. Ini maksimum iterasinya 20. Untuk hasilnya coba kita bandingkan dengan Excel-nya ya. Akarnya 977 sama, akarnya sama, errornya 1,6. Ya, sedikit beda ya errornya, 1,6804344. Di sini 1,67919. Berbeda karena float tingkat ketelitiannya memang lebih rendah daripada double. Lalu coba kita lihat di tabelnya, ini di sini misalnya yang ini x n plus 1 ini. Di sini 2,599 belakangnya 692, sedangkan di sini belakangnya 842. Di sini belakangnya 386, di sini belakangnya 383. Jadi sedikit berbeda, di sini juga berbeda. Yaitu sedikit berbeda karena double memang tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Jadi oleh karena itu saya memilih tipe data double. Oke, sudah saya kembalikan ke tipe data double. Sekian demo program dari saya. Maaf bila banyak kurangnya, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.